Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Dalam perjalanan saya transit untuk membuat konten, di mana perjalanan itu memang mesti dilakukan secara terus-menerus, dan ilham kenegaraan atau ilham kebangsaan tentunya juga secara terus-menerus. Begitupun turunnya kitab-kitab suci lah, cara anunya itu dulu itu tentu secara berkesinambungan, tidak mungkin langsung turun bruk pada seseorang seketika itu pula langsung jadi, tentunya tidak lah. Ini yang perlu kita renungkan, perlu kita hayati, bahwasanya kewahyuan itu memang step by step. Jadi intinya yang namanya kewahyuan itu saya mengatakan adalah tahap demi tahap. Kalau istilah orang sekarang itu step by step, ya, selangkah demi selangkah lah. Saya merasa bahagia, saya merasa bangga bahwa saya meyakini di antara saya mencari atau saya mengupayakan Surya Mataram yang ketujuh, titik terangnya sudah mulai ada, walaupun di antara 4 atau 5 yang telah saya temui atau yang saya ketemukan yang secara konsisten mengikuti laku lampah perjalanan saya atau memandu perjalanan saya atau memantau perjalanan saya atau selalu mensupport perjalanan saya, di antaranya mungkin walaupun menurut saya sudah genap 7, namun nantinya mungkin ada yang perlu terseleksi lagi secara alami, mungkin ada 3, itu kami sudah sangat beruntung. Jadi yang saya maksud Surya Mataram yang ketujuh itu, ya ketika Majapahit mau berdiri, Arya Wiraraja, Lembu Sora, Nambi dan sebagainya, Raden Wijaya ini, itulah di antara Surya Majapahit. Lah ini Surya Mataram inilah yang akan membangkitkan tatanan dunia baru. Atas apa? Atas keilhamannya, atas keampuhan atau kemampuan spiritualnya yang saya yakin akan bisa mengguncang dunia. Yang saya yakin manakala nanti dilakukan petunjuk itu, artinya petunjuk itu harus dilaksanakan, ya. Petunjuk itu setelah turun tentu mesti dilaksanakan. Lah manakala petunjuk tidak dilaksanakan, ya sama juga kalau orang sekarang itu mengatakan yang namanya kitab tinggal tulisannya saja. Artinya hanya sebagai bacaan, tidak dilakoni, hanya sebagai maca tapi tidak macake kalau istilah Jawa, yaitu maca hanya sekedar membaca namun tidak macake atau tidak ngelakoni. Lah saya sebagai pelaku yang artinya saya tidak tekstual namun kontekstual, ya. Kontekstual yang saya maksud berdasarkan keilhaman, mau tidak mau bangsa Nusantara, umpamanya ini sebagai percontohan, sebagai contoh atau sebagai sampel, mau tidak mau bangsa Nusantara itu masih miskin uluk salam Nusantara. Sekali lagi, bangsa Nusantara ini masih miskin atau belum punya uluk salam Nusantara. Lah step ke depan saya mengatakan bahwasanya hom wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulya. Inilah sesungguhnya uluk salam Nusantara yang dari zaman pertama ada manusia sampai sekarang paling baru tahap suku, ya. Kalau suku ibaratnya suku Jawa ya Kulonuwun, suku Sunda Sampurasun, dan suku yang lain mungkin lain lagi. Lah ini yang saya katakan uluk salam Nusantara. Ini adalah step lebih maju. Artinya spiritual itu mesti ada buktinya. Di antara bukti kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu ya ayat-ayat. Kalau kita ya di antaranya adalah kalimat-kalimat yang mengarah kepada penataan agung Nusantara ke depan, ya. Artinya saya mengatakan bahwasanya penataan Nusantara ke depan itu mesti real yang saya maksud dengan untean kata-kata dari langitan. Untean kata-kata langitan di kala zaman Pak Harto itu diantaranya untean kata-katanya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Lah
kedepannya lagi tentunya ada, walaupun tali simpulnya saya belum bisa menyampaikan. Karena apa? Yang namanya semeti, petunjuk dan lain sebagainya ini mesti diteliti, tidak spontan langsung dapat disampaikan. Artinya petunjuk ini mesti ada penyempurnanya. Kata-kata demikian dirakit belum tentu juga, mungkin ada perubahan lagi. Lah ini yang perlu saya sampaikan, yang bahwasanya kebangkitan Nusantara ini telah sangat dekat. Ya, sekali lagi, kebangkitan Nusantara ini telah sangat dekat. Yang saya maksud sangat dekat, ada yang mengatakan, sekali lagi, ada yang mengatakan yang bahwasanya usia atau umur agama tidak akan lebih dari 1.500 tahun setelah Nabi terakhir. Saya tidak akan mensoroti agama A itu baik atau buruk, agama B itu baik atau buruk. Yang jelas saya akan mengatakan bahwasanya ada cerita bahwa setelah umur agama 1.500 tahun setelah zaman Nabi terakhir, tentunya tidak akan lebih agama itulah. Inilah kesempatan kesiapan bangsa Nusantara. Sekali lagi saya mengatakan kesiapan bangsa Nusantara yang telah didamba-dambakan oleh luhur kita, khususnya adalah suku Jawa. Sekali lagi, khususnya adalah suku Jawa. Semestinya secara moral dan secara spiritual semestinya siap menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Sekali lagi, siap menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara dari segi spiritualnya, lalu menumbuhkan moral yang sehat. Ya, bukan materialnya dulu, tapi spiritualnya dulu, yang berdasarkan kepada ilham dan nanti akan membangun moral bangsa yang sehat. Saya tidak mengatakan situasi sekarang itu bobrok ya, namun bisa kita rasakan yang namanya gambar-gambar itu kata-katanya manis-manis sekali ketika akan pencalonan presiden umpamanya, ketika akan pencalonan DPR misalnya, itu tidak ada kata-kata yang tidak manis. Saya akan mengayomi rakyat dan sebagainya, tapi tidak serta-merta dilaksanakan. Artinya kata-kata manis sekarang tidaklah itu rakyat, tidaklah itu pejabat, sangat luar biasa. Namun prakteknya yang namanya kehidupan sekarang, rukun saja sudah kesulitan. Ya, bangsa ini untuk rukun saja sudah kesulitan. Menurut saya kalau sudah rukun pasti bersatu, namun kalau bersatu tidak pasti akan rukun. Artinya bersatu itu belum tentu rukun, namun kalau rukun niscaya akan bersatu. Lah semestinya slogannya ke depan ya, mari kita rukun, bukan mari kita bersatu. Lah bangsa yang bersatu tidak rukun, sekarang kita rasakan bersama dengan bukti kalau istilah Jawa itu adalah sedulur ilang asih. Saya mengatakan di sini bahwasanya setelah umur agama ya, setelah umur agama Nabi terakhir 1.500 tahun, niscaya akan ada tatanan dunia baru. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, sekali lagi, saya yakin seyakin-yakinnya, yang akan bisa mengubah tatanan dunia baru hanya Nusantara. Ya, sekali lagi, yang akan memberikan percontohan nantinya di muka bumi ini adalah bangsa Nusantara. Namun semua itu bergantung kepada bagaimana kita merantai ke langit, bagaimana kita menurunkan ilham, dan bagaimana kita melaksanakan ilham. Lah, rata-rata sekarang kebanyakan saya temui banyak sekali orang yang menerima ilham, ya, banyak sekali orang yang menerima dawuh. Namun menurut saya adalah di antara bukti kaum yang menerima ilham semestinya ada kata-kata atau ayat-ayat atau kalimat yang bisa menunjukkan bahwasanya ini bukti saya semedi. Tidaklah si A, si B, saya akan mengatakan ya, tidak menuding si A, si B. Yang namanya dawuh biasanya itu ada bahasa langitan. Sekali lagi, ada bahasa langitan. Bahasa langitan yang saya maksud adalah diantaranya kata-kata umpamanya, saya ini nyambi jadi dukun ya, umpamanya. Saya ada orang datang minta obat, lalu saya ngesti. Lah, hasilnya biasanya kata-katanya itu adalah bahasa yang sering terdengar, namun kalau dirakit menjadi bahasa yang asing didengar. Umpamanya, mau kemana? Sukma itu saya tanyakan, mau kemana kamu? Saya mau mencari jodoh asli Guru Langka. Lah ini kan diantara kata-kata langitan. Kata-kata langitan itu jodoh asline urip ya mati. Guru Langka ya guru yang
ya alam Palimunan yang tidak kelihatan ya. Artinya ini orang akan meninggal. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa oh ibumu akan meninggal lah, diperhalus bahasanya. Begitupun leluhur memberikan ke saya tidak ceplak modar bahwasanya itu orang nggak bisa diobati, mau mati, nggak demikian. Namun itu sedang mencari jodoh asli guru Langkala. Ini diantara yang kita rasakan sebagai kaum spiritual. Tentunya kata-katanya adalah ada kata-kata yang nyeleneh lah, kata-kata yang nyeleneh, namun juga bisa dicerna bagi orang yang tertentu saja. Umpamanya jodoh asli guru Langka ini kan perlu pemikiran. Umpamanya sesuai angin ini kan perlu pemikiran, tidak langsung serta-merta oh biungmu itu akan meninggal, umpamanya enggak demikian lah. Saya mengatakan bahwasanya semestinya bangsa ini, persiapan bangsa Nusantara ini khususnya Jawa sekali lagi mempersiapkan secara spiritualnya dan secara moralnya bagaimana ke depan kita setelah terjadi, mohon maaf ya, gonjang-ganjingnya dunia ini, gonjang-ganjingnya ekonomi saja, nggak usah gonjang-ganjing yang lain ya, gonjang-ganjing ekonomi, manusia nyaris tidak bermoral, ibaratnya nyaris tidak bermoral atau bahkan sudah tidak bermoral seperti zaman dahulu, zaman kenabian umpamanya. Bagaimana kita menata umpamanya Belanda kemarin zaman kolonial ini, zaman kolonial kan nyaris tidak bermoral. Lah bangkitnya spiritual Pak Karno bisa mewujudkan kemerdekaan. Lah ini yang perlu saya sampaikan, artinya bahwasanya kita mesti persiapan, jangan hanya mendengarkan cerita, namun kita mengamati karena umur agama setelah Nabi terakhir ini sudah 1.500 tahun atau kurang lebihnya atau nyaris 1.500 tahun. Tentunya sudah saatnya bangsa Nusantara ini bangkit menata diri dalam kebangkitan Indonesia menjadi atau Nusantara menjadi mercusuar dunia atau siap menghadapi menata dunia dengan kata-kata Bung Karno, membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Saya rasa demikian. Terima kasih.